Neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah program aplikasi dan bahasa pemrogramannya kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Dalam pembuatan sebuah program aplikasi itu ada aturan. Aturannya itu sesuai dengan jenis dari bahasa pemrogramannya. Nah, karena kita akan membuatnya menggunakan bahasa pemrogramannya adalah C++, maka kita harus mengikuti aturan atau sintak dari bahasa pemrograman C++ tersebut. Nah, untuk seperti apa bentuk dari sintak bahasa pemrograman C++ itu bisa dilihat di LKS. Sudah dicontohkan, di situ ada kelas, name class, permission label 1, sampai dengan untuk outputnya yaitu nama objek. Nah, itu adalah semuanya dinamakan sebagai sintak dalam program C++. Pada saat kita akan melakukan praktek pembuatannya di aplikasi, nah, sintak ini adalah bisa dinamakan sebagai struktur penulisan bahasa pemrograman C++. Nah, untuk penulisan struktur sendiri itu harus ada headernya. Nah, kalau di sintak itu kan di contoh LKS nggak ada headernya. Tapi untuk strukturnya agar program aplikasi bisa dibaca oleh bahasa pemrograman C++ itu ditambahkan sebuah header, yaitu dengan tanda pagar kemudian include di dalam kurung diisi iostream, kemudian di bawahnya using namespace std. Ini adalah headernya. Kemudian di bawahnya baru sintaknya. Nah, sintaknya ini ditulis integer main, kemudian di bawahnya adalah coding program. Sekarang kita akan mempraktekannya untuk membuat sebuah program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Awalnya kita buka dulu, kita buka aplikasi yang minggu kemarin sudah diinstal ya. Yang bentuknya seperti ini, dev C++. Ini saya dibuka, kalau saya buka nanti tampilannya seperti ini. Nah, sintaknya tadi adalah seperti ini. Untuk kalau penulisan sintak seperti ditulis dalam pemrograman C++ seperti ini tidak akan berjalan. Nah, untuk mengetahui bahwa coding ini tidak bisa berjalan, kita tinggal compile saja. Untuk compile-nya ada di menu di sini, atau bisa tekan dengan shortcut pada keyboard komputer atau laptop dengan F10. Kemudian klik compile now, kita klik yes. Maka dia tidak bisa berjalan, error. Karena ini tidak mengikuti struktur aturan dari bahasa pemrograman C++. Nah, sekarang kita contohkan yang ada headernya. Untuk struktur bahasa pemrogramannya kita masukkan. Nah, ini include iostream, kemudian di bawahnya using name space std, ini adalah header, ya, agar nanti coding yang kita masukkan dalam bahasa pemrograman C++ ini bisa dibaca oleh program aplikasi C++ tersebut. Nah, misalkan di codingnya di sini saya tulis selamat datang di MA plus Al-Bukhari. Misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba, kita run. Nah, kalau seperti itu berarti nanti ada errornya. Berarti ini untuk penulisan pengkodingannya itu tidak sesuai dengan struktur program aplikasi C++. Kita langsung di contoh yang ada di LKS saja, sesuai yang ada di LKS. Ini saya sudah tulis ya, untuk seperti contoh yang ada di LKS itu membuat program aplikasi rumus untuk panjang, untuk luas ya, untuk
luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Rumus luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Nah, ini saya sudah dituliskan. Nah, kalau penulisan kode ini atau penulisan kode untuk membuat rumus luas dan keliling persegi panjang ini sudah benar, maka pada saat kita compile, maka dia akan sukses. Programnya akan keluar. Nah, misalkan di sini kalau sudah keluar, kita masukkan panjangnya misalkan 20. Kemudian enter, masukkan lebarnya adalah 20. Nah, nanti akan keluar otomatis luasnya berapa, kemudian kelilingnya berapa. Luasnya adalah 200, kemudian kelilingnya adalah 50. Kok bisa langsung keluar angka 200, bisa langsung keluar angka 50 itu dari mana? Itu dari perintah yang sudah kita masukkan atau coding yang sudah masukkan di dalam bahasa pemrograman C++ tersebut. Kenapa tadi jumlahnya ada 100? Karena kita sudah memasukkan di dalam coding bahasa pemrograman C++ nya, yaitu di sini ya, P kali L, artinya panjang kali lebar. Ini sudah dimasukkan rumusnya kalau di Microsoft Excel. Nah, cuma karena kita pakainya bahasa pemrograman, itu kita pakai coding atau sintak. Nah, kemudian keliling itu sudah dimasukkan juga untuk codingnya, yaitu 2 dikali P ditambah dengan L. Maka hasilnya itu adalah sebuah keliling persegi panjang. Nah, sehingga saat kita melakukan run di coding yang sudah dibuat tadi, dia akan menampilkan checkout-nya itu sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Nah, sekarang kita coba membuat dari awal ya. Untuk contoh keduanya, kita akan membuat program aplikasi rumus untuk mencari luas dan volume balok. Saya membuatnya sesuai yang ada di LKS saja. Untuk penulisan kodenya itu harus hati-hati ya, antara titik koma spasi itu harus sesuai. Kalau enggak, nanti programnya akan error. Kita tulis saja, kita sesuaikan sebagai contoh untuk latihan kalian nanti kalau mau mencoba atau mau mempraktekkan dalam pembuatan program aplikasi untuk membuat rumus, baik untuk mencari rumus luas persegi panjang atau keliling, ataupun rumus luas dan volume balok. Kita mulai saja, kita buat headernya. Untuk headernya kita buat pagar, kemudian include, pagar include, kemudian di dalam kurung iostream, ini header pertama, header baris keduanya using namespace std, kemudian titik koma ya, titik koma, bukan titik terus koma, tapi harus pakainya titik koma. Di bawahnya kelas balok, nah, karena kita akan membuat rumus volume balok, berarti kelasnya adalah kelas balok. Kemudian buka kurawal, tipe datanya integer, int itu adalah integer, AB itu adalah variabel yang akan digunakan untuk membuat coding penghitungan variabelnya. Kemudian public -2, kemudian void
rusuk void rusuk integer a, integer a, integer b. Titik koma. Integer luas dalam kurung void return variabel a. Return untuk variabel a. Titik koma. Nah, kemudian di bawahnya integer volume. Kalau tadi adalah integer untuk luas, sekarang untuk volume. Integer volume void return a, return variabel a. Void balok titik dua rusuk integer c integer d. Buka kurung kurawal, a sama dengan c, variabel a sama dengan c, kemudian variabel b sama dengan d. Selanjutnya integer main dalam kurung integer argc char tanda bintang argv. Buka kurawal, balok panjang lebar. Lebar, titik koma, integer, variabel c dan variabel d. Cout itu adalah untuk keluarannya ya. Cout adalah hasil programnya yang akan ditampilkan. Cout masukkan luas. Ya, untuk penulisan cout itu harus diupdate dengan tanda petik 2. Cout masukkan luas titik 2 penutup tanda petik 2 titik koma cin c. Kemudian cout tanda petik
masukkan volume titik 2 tanda petik penutup titik koma sin D titik koma panjang rusuk dalam kurung C, C titik koma lebar rusuk dalam kurung variabel C D titik koma cout luas balok titik koma luas balok panjang kali luas dikali C handle titik koma spasi cout volume balok lebar kali volume D titik koma return 0 ini udah selesai. Kita coba run. Untuk runnya bisa pakai shortcut F10. Kita bisa pakai menu yang di atas. Run. Compile now. Yes. Nah, kita simpan dulu. Tadi adalah kita membuat program aplikasi untuk mencari rumus luas dan volume balok. Nah, ini ada kesalahan ya. Di void, nih kalau ada kesalahan pasti ada tanda seperti ini, ada silang. Ini berarti ada kesalahan. Kita cek ulang di kelas balok. Cek di kelas balok adalah integer A, ini kelebihan A. Coba kita run lagi. Yes. Nah, ini udah berhasil. Kalau sudah keluar seperti ini, itu artinya program aplikasi yang kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ sudah berhasil. Nah, ini adalah program aplikasi untuk mencari luas dan mencari volume sebuah balok. Coba kita masukkan luas. Misalkan luasnya adalah 50. Kemudian volumenya adalah 25 misalkan.
Nah, maka luas baloknya adalah 2500 dan volume baloknya adalah 1250. Ini eh, cara untuk membuat sebuah program aplikasi. Aturan struktur penulisannya itu harus benar-benar teliti, karena salah titik ataupun salah spasi saja itu tidak bisa berjalan program aplikasinya. Sampai di sini untuk pembelajaran dalam pembuatan program aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nanti kalian bisa coba dengan melihat coding atau struktur penulisan programnya yang ada di LKS. Nah, bisa dicoba, di situ sudah ada 2 contoh berarti ya. Yang pertama, contoh untuk membuat program aplikasi mencari luas dan keliling persegi panjang, kemudian contoh program aplikasi untuk mencari rumus luas dan volume sebuah balok. Ya, terima kasih. Untuk link pertanyaan seperti biasa sudah saya siapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.